Pagi permisa, kembali lagi dalam informasi harian terkini. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa informasi untuk Anda. Bersama saya, Indria Nafisya Rafina akan menemani Anda. Pada berita yang pertama, kami akan membahas sebuah kasus yang sangat mengejutkan yang berasal dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Remaja 14 tahun di Lebak Bulus mengamuk usai bunuh ayah dan neneknya. Pada dini hari tanggal 30 November 2024, sebuah insiden pembunuhan terjadi di sebuah kompleks perumahan di kawasan Lebak Bulus. Pelaku yang diduga terlibat dalam kejadian ini adalah seorang remaja berusia 14 tahun berinisial MAS. Korban dari tindakan kejam ini adalah ayahnya yang berusia 44 tahun dan neneknya yang berusia 69 tahun. Keduanya tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuh mereka. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, pelaku mengalami kesulitan tidur sebelum melakukan tindakan tersebut dan menyatakan bahwa ia mendengar bisikan-bisikan yang mengganggu pikirannya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gugu Galengsung, menjelaskan bahwa meskipun pelaku merasa tertekan, pihak kepolisian masih mendalami motif kebenaran dari pembunuhan ini. Selain pembunuhan ayah dan neneknya, pelaku juga mencoba menyerang ibunya. Namun, sang ibu berhasil melarikan diri meski mengalami luka berat. Saat ini, ia sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Polisi segera melakukan olah tempat terjadinya kejadian dan menangkap pelaku setelah kejadian tersebut. Saat ini, pelaku berada dalam lembaga pengawasan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik pemirsa, pada berita selanjutnya kami akan membahas sebuah kasus yang dimana polisi menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas. Gama Rizkinata Oktavandi. Dalam insiden yang terjadi pada dini hari tanggal 24 November 2024, penembakan ini dilakukan oleh Aibda Robik Zainuddin saat berusaha membubarkan aksi tawuran yang melibatkan remaja di daerah tersebut. Namun, pihak kepolisian kini mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan tawuran, melainkan dipicu oleh ketegangan pribadi antar pelaku dan korban. Menurut keterangan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, Aibda Robik merasa terancam ketika mencoba melerai remaja. Dalam situasi tersebut, Robik menembakkan pistolnya yang mengenai Gama dan dua siswa lainnya, A dan S. Gama mengalami luka fatal di pinggang yang dinyatakan meninggal dunia setelah kejadian. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa penembakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tawuran. Aibda Robik melaporkan merasa kesal karena terhalangi oleh motor yang dikendarai oleh korban. Setelah mengejar, Robik mencegat motor Gama dan menembaknya saat korban melintas. Pihak kepolisian juga membantah tuduhan bahwa Gama adalah anggota geng yang terlibat dalam kegiatan kriminal, mengingat banyak saksi yang menyatakan bahwa ia adalah siswa berprestasi. Sebagai langkah penyelidikan lebih lanjut, makam Gama akan dibongkar untuk keperluan ekshumasi guna memastikan penyebab kematian secara lebih akurat. Keluarga korban telah memberikan persetujuan untuk tindakan ini. Baik pemirsa, pada berita yang terakhir kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang tega membunuh istrinya sendiri beserta anaknya yang terjadi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Suatu tragedi pembunuhan yang tak terduga telah menimbulkan gelora emosi masyarakat. Kasus ini melibatkan seorang pria yang diduga membunuh istrinya serta bayi. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tanggal 28 November 2024 di perumahan Aira, Kelurahan Teberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Korban utama adalah Ibu Indawati alias Iin dan bayi mereka yang berusia 10 bulan, Febri. Ricky, 26 tahun, diduga membunuh pasangan dan anaknya atas dasar rasa cemburu yang melanda di hatinya. Pelaku merasa cemburu karena melihat istrinya sedang bersama lelaki lain. Ia memukul korban menggunakan cobek. Ketika korban tidak sadarkan diri, Ricky menikam istrinya dengan sebilah pisau panjang berkali-kali. Bayi yang menangis akibat kejadian ini pun tidak luput dari nasib buruknya. Bayi Febri ditenggelamkan dalam bak mandi oleh pelaku. Hasil tes urin menunjukkan bahwa Ricky dalam pengaruh narkotika jenis sabu. Penangkapan dan akhir cerita setelah kejadian, Ricky ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, dalam beberapa jam setelah penangkapan,
Ricky mengalami gejala sakit di tenggorokannya. Petugas medis kemudian membawa Ricky ke rumah sakit untuk diperiksa. Meski awalnya tampak stabil, namun kondisi Ricky semakin memburuk. Malam harinya, Ricky meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan hari ini. Kami akan terus memantau informasi terbaru untuk Anda. Saya, Indria Nafisa Davina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.